Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي والآل والأصحاب. أما بعد. Al-mukarramun wal-muhtaramun, para hadirin rahimakumullah, jamaah subuh Masjid Darul Ilham yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sama-sama dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia anugerah yang Allah berikan kepada kita, dan alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa mendapatkan bulan Dzulhijjah, bulan yang mana di bulan ini disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah haji bagi mereka yang diundang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikannya, dan bagi mereka yang belum diundang oleh Allah Subhanahu wa taala juga dianjurkan untuk bisa beribadah dengan menyembelih hewan kurban, dan alhamdulillah semuanya kita sudah lakukan di bulan atau di tanggal 10 Dzulhijjah kemarin. Ini adalah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri, dan insyaallah bila kita bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah akan menambah nikmat tersebut kepada kita. Dengan kita bersyukur diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala umur kita juga dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam keridhaannya, di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di pagi hari ini sama-sama kita lanjutkan pengajian kita, yaitu kita sama-sama belajar membaca kitab Al-Hikam karangan Ibn Athaillah, Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin, ila an qala Rubbama fataha laka babal ta'ah wa ma fataha laka babal qabul wa rubbama qada 'alaika bidhanbi fakana sababan fil usul. Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari mengatakan, mungkin Allah Subhanahu wa taala membuka untukmu pintu ketaatan kepadanya. Jadi kadang ada di dalam kehidupan kita ini seorang yang benar-benar dibuka pintu taatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia diberikan hidayah oleh Allah, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk berbuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk melakukan segala hal yang diperintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berarti orang tersebut dibuka pintu taatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena semua daripada makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala, segala sesuatunya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan tatkala kita berada atau berumur 4 bulan di rahim seorang ibu, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala orang tersebut yang masih berada di alam rahim
asyaqiyun am sa'idun, dia akan menjadi orang yang baik, dia akan menjadi ahli surga, ataupun dia akan menjadi orang yang tidak baik, atau dia akan menjadi ahli neraka. Semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukti daripada itu semuanya, para sahabat bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau begitu ya Rasulullah, kita di dalam hidup ini beramal percuma ya Rasulullah. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang percuma. Kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Segala sesuatu itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan hamba tersebut. Kalau seorang hamba itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai ahli surga, maka diciptakan juga jalannya untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila Allah menentukan seorang hamba untuk masuk ke nerakanya, maka juga diciptakan jalannya untuk menuju neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semuanya tidak ada yang percuma di dalam kehidupan kita ini. Tidak ada yang sia-sia. Allah menciptakan sesuatu itu tidak ada yang sia-sia. Jadi maka dari itu, kalau kita ingin bercermin daripada diri kita sendiri, kita bisa bercermin. Mudah-mudahan dengan kita tekun menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga ketekunan kita ini adalah salah satu jalan yang Allah ciptakan agar kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi na'udzubillah, kalau ada seseorang yang dia terus-menerus bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemungkinan Allah juga menciptakan jalan bagi orang tersebut untuk masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala apabila membuka pintu ketaatan kepada seorang hamba, ada kemungkinan Allah Subhanahu wa ta'ala itu memberikan atau membuka pintu ketaatan kepada seorang hamba. Wa ma fataha laka babul qabul, tapi kata Imam Ibn atau Al-Sakandari, tatkala Allah membuka pintu ketaatan, Allah tidak membukakan bagi kamu pintu diterimanya amal ibadah kamu. Jadi kadang ada orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi amaliyah ketaatannya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena mungkin ketaatannya tidak didasari ilmu. Bisa jadi ketaatan tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Ruslan Sahibuz Zubat, beliau mengatakan, Waman bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Barang siapa yang berbuat sesuatu tanpa ilmu, dia beribadah tanpa ilmu, maka amalnya itu mardudatun la tuqbalu, ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala harus berlandaskan ilmu. Tidak mungkin orang melakukan sholat dia tidak tahu ilmunya sholat. Ya, di antara syaratnya sholat harus kita berwudu. Tahu-tahu ada orang nggak tahu ilmu, dia ke masjid nggak pakai wudu langsung sholat. Kira-kira diterima nggak sholatnya? Nggak bakal diterima karena dia tidak mengambil air wudu, tidak bertoharat terlebih dahulu, tidak bersuci terlebih dahulu. Nah, maka dari itu ilmu ini, ya apa, ibadah itu harus berlandaskan dengan ilmu. Dan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi seorang muslim. Jika ditafsirkan oleh para ulama, ya talabul ilmi di sini adalah ilmu daruri, ilmu yang mesti kita harus belajar. Misalnya ada anak baru balik, maka dia juga harus belajar ilmunya sholat, karena sholat wajib hukumnya bagi setiap orang muslim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Inna sholata kanat al-mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu wajib atas semua orang mukmin, ya,
kitaban mawquta, wajib dan juga ada waktu-waktunya tertentu. Ini perintah sholat, berarti seorang muslim, orang yang baru balik, dia juga harus belajar ilmunya sholat, karena sholat itu wajib. Karena sholat juga dikatakan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, awwalu ma yuhasabu yaumul qiyamah as-sholat. Yang pertama kali bakal ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala nanti yaumul qiyamah adalah sholatnya. Bila seorang sholatnya baik, maka seluruh amal ibadahnya juga akan dijadikan baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kala amal ibadahnya rusak, apa sholatnya rusak, maka seluruh amal ibadahnya ya dianggap rusak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sholat penentu untuk kita hamba Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita kaum muslimin umatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis lain baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al-farqu bainal mu'min wal kafir as-salat. Perbedaan antara orang yang mukmin dengan orang yang kafir adalah salat. Ini dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini termasuk ilmu daruri. Orang yang baru balik dia juga harus belajar ilmu salat, ilmu puasa, juga seperti mu'allaf. Orang baru masuk Islam dia juga harus bisa belajar, ya harus belajar ilmunya salat. Yang wajib bagi dia ilmunya puasa. Kalau ilmu-ilmu yang lain tergantung atau kondisional. Seperti ada orang mau naik haji. Sebelum dia naik haji, baru dia harus belajar ilmunya haji atau manasik haji. Kalau belum haji, nggak wajib dia belajar ilmu haji, ilmunya manasik. Orang mau berdagang, dia harus atau wajib mengetahui ilmunya dagang. Syarat rukunnya dagang harus tahu. Ada rukunnya tijarah, ada penjual, ada pembeli, ada barang yang dijual belikan, ada sewa. Itu harus tahu, harus belajar. Orang yang mau nikah juga demikian. Tatkala dia ingin nikah, seorang pemuda ingin nikah, dia juga harus tahu ilmunya nikah. Kalau nggak tahu bisa berantakan rumah tangganya. Seperti sekarang ya kita banyak fenomena di dalam masyarakat kita. Kadang orang sebelum nikah nggak belajar ilmunya nikah. Akhirnya apa yang terjadi? Sehari-hari kita dengar di rumahnya kalimat talak, kalimat cerai, kemudian dia berhubungan kembali dengan istrinya tanpa rujuk dan lain sebagainya. Apa yang terjadi? Perzinahan yang tanpa disadari, na'udzubillah. Maka dari itu ya orang yang ingin menikah juga harus tahu ilmunya nikah. Nah, ini namanya ilmu daruri, talabul ilmi fardhun 'ala kulli muslim. Jadi kita kembali kepada pembahasan kita. Kadang Allah membuka untuk seorang hamba itu pintu taat, tapi Allah tidak membuka pintu qabul. Amal ibadahnya belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak daripada orang yang dia kelihatannya taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi nyatanya amaliyahnya nol besar, tidak berpahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti halnya disabdakan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bulan Ramadan, beliau mengatakan bagi orang-orang yang berpuasa ya harus bisa menjaga puasa mereka, sampai baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rubba min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash." Berapa banyak daripada orang yang berpuasa dia tidak mendapatkan hasil puasanya itu kecuali rasa lapar dan dahaga, kata baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti pahalanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia hanya mendapatkan rasa haus, rasa lapar. Kenapa? Dalam puasanya dia tidak bisa menjaga mulutnya, dia tidak bisa menjaga hatinya, dia tidak bisa menjaga matanya daripada maksiat, daripada melihat hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia masih menggibah ke sana ke sini, dia masih namimah, dia masih melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pahalanya tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga tatkala seorang melakukan sholat, dia melakukan sholat tapi hatinya juga tidak ikut sholat. Dia hanya zahirnya saja sholat, dia baca,
dia gerakan badannya menurut rukun-rukunnya sholat, tapi hatinya kemana-mana. Hatinya, pikirannya nggak fokus, nggak konsen, tidak ada khusyuk di dalam sholatnya. Hatinya tidak ada rasa tawadhu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sholatnya pun bernilai nol di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan berpahala, tidak akan diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kadang seorang itu diciptakan atau dibuka pintu taatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi pintu qabulnya tidak diterima, tidak dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa rubbama qada 'alaika bidzambi fa kana sababan fil usul. Dan terkadang Allah Subhanahu wa ta'ala itu menentukan kepada engkau, Allah menentukan kepada dirimu bidzambi, dengan berbuat dosa. Fa kana, tapi perbuatan dosa tersebut sababan fil usul, menjadi sebab untuk kamu ya agar bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kadang seorang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atau ditentukan, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melakukan dosa besar, tapi sebab dosa besar yang dia lakukan atau dosa yang dia lakukan tersebut, dia bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akhirnya dia menjadi orang yang saleh, akhirnya dia orang yang sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang-orang yang melakukan hal demikian ya. Awalnya dia seorang yang luar biasa ahli maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi dengan maksiat tersebut Allah memberikan hidayah. Di balik maksiat tersebut Allah berikan hidayah kepada orang tersebut, akhirnya dia taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa hasuna Islam, dan dia imannya, Islamnya menjadi baik, lebih baik daripada yang lainnya. Banyak daripada saudara-saudara kita yang demikian, yang tadinya mungkin penyanyi, akhirnya mendengar satu ceramahnya ustadz atau kiai, akhirnya dia mendapatkan hidayah, kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak contohnya di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Ini jadi Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari mengatakan, kadang Allah itu membuka pintu taat kepada seorang hamba, tapi Allah tidak membuka pintu qabul, tidak diterima amaliyahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kadang Allah Subhanahu wa ta'ala menakdirkan seorang hamba untuk berbuat dosa, tapi dosa tersebut bisa menyebabkan orang tadi atau hamba tadi kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah berkehendak, ya maka akan terjadi. Wa idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Bila Allah menghendaki sesuatu, maka Allah cuma mengatakan kun fayakun. Jadi maka jadi. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya mudah. Bahkan ada seorang yang soleh, ada satu cerita ya, di Bani Israel dulu ada seorang pendeta namanya Barseso. Barseso ini adalah pendeta yang sangat-sangat soleh, ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seumur hidupnya dia curahkan untuk ibadah, dia gunakan semua waktunya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak lain. Akhirnya apa yang terjadi kepada Barseso? Allah menentukan Barseso yang dijadikan sebagai ahli neraka. Tatkala di akhir hayatnya, Barseso ini digoda oleh iblis, laknatullah alaih. Digoda oleh iblis untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi pertama kali dia menolak. Kemudian dicari jalan oleh iblis, laknatullah alaih, dengan membujuknya untuk minum minuman keras. Dia sodorkan segelas kecil. Dia pertama tidak mau, akhirnya dibujuk oleh iblis, akhirnya mau, dia minum. Setelah minum, mabuk, ketagihan, terus minum sampai dia mabuk. Setelah mabuk, diajak pulang oleh iblis, laknatullah alaih. Tatkala di tengah perjalanan pulang, melihat seorang wanita yang cantik. Kemudian wanita ini diperkosa oleh Barseso. Setelah diperkosa, apa yang terjadi? Dibisikkan oleh iblis, kamu sudah memperkosa salah seorang penduduk desa, kamu akan dibunuh
akan diadili oleh penduduk desa. Akhirnya apa yang terjadi? Dibisikin oleh iblis untuk dibunuh perempuan tadi. Dibunuh. Setelah dibunuh, dikuburkan. Kemudian dikatakan lagi oleh iblis, dirayu lagi oleh iblis, kalau seandainya penduduk desa ini tahu, maka kamu orang yang soleh, ya, ahli ibadah yang selalu berada di masjid, mungkin kalau sekarang ya di tempat ibadahnya, ya, kamu akan diadili oleh masa dan kamu akan malu. Akhirnya dibisikin oleh iblis, apa yang terjadi? Dia bunuh diri. Nah ini makanya barsesok yang tadinya orang yang soleh, tatkala Allah menentukan dia sebagai ahli neraka, maka akhir hayatnya diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Bahkan di dalam satu hadis bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam ada beberapa hamba Allah Subhanahu wa taala, dia ahli ibadah, ahli taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan antara dia dengan surga tinggal hanya sejengkal. Tapi yasbiqu alaihil qada, ya, Allah Subhanahu wa taala menentukan lain, akhirnya dibelokkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya satu jengkal lagi dia masuk surga, akhirnya dibelokkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Seperti Barsesoi. Juga ada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang tadinya dia ahli maksiat, sehingga antara dia dengan nerakanya Allah tinggal sejengkal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memutuskan, mengqadha, memberikan takdir kepada dirinya untuk masuk surga, akhirnya dibelokkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Dari itu kita seorang hamba hendaknya selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa istiqamah di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ma'siyatun urithat dhullan wa iftiqaran khairun min ta'atin urithat izzan wa istikbaran. Dikatakan oleh Imam Ibn Athaillah Sakandari, maksiat, perbuatan maksiat yang bisa menyebabkan orang itu menjadi hina di mata Allah, di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan orang itu selalu membutuhkan rahmatnya Allah. Maksiat tersebut, ya, perbuatan maksiat tadi lebih baik daripada perbuatan taat yang bisa atau menyebabkan orang itu sombong dan bangga diri. Kadang ada perbuatan maksiat, ya, seorang hamba melakukan maksiat, tapi dengan maksiat tersebut dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia taubat kepada Allah dan merasa hina sebagai hamba yang dhaif di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dia merasa atau selalu membutuhkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hamba atau maksiat yang baik. Nah, maksiat ada yang baik yang bisa menyebabkan orang itu kembali dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini maksiat yang baik. Kemudian maksiat tersebut lebih baik, kata beliau, daripada perbuatan taat tapi yang menyebabkan orang itu sombong. Kadang di masyarakat kita ini masih banyak yang seperti itu. Orang yang berbuat taat tapi uritan izzan wastikbar, ya, menyebabkan orang itu bangga diri dan sombong. Banyak, apalagi di kampung-kampung biasanya, ya, kalau sudah, ya, yang jadi imam di satu masjid atau mushola itu orang yang umurnya sudah tua. Dan kalau ada anak muda yang lebih fasih, yang lebih alim, mungkin dia hafizul Quran, menggantikannya, dia nggak terima. Ini berarti taat yang menyebabkan orang itu sombong. Ada juga kadang
yang biasa berdiri atau ya berdiri di belakang imam. Biasanya kalau orang yang harus berada di belakang imam itu orang yang tahu ilmunya sholat. Kalau seandainya imam itu batal, bagaimana cara dia menggantinya, dia harus paham. Nah, ini aturannya demikian. Berarti orang itu harus faqih, harus tahu dalam ilmu fikihnya seperti apa, dan juga harus tahu bacaan daripada imam. Barangkali imam ada kekeliruan dalam bacaan, dia bisa membenarkan daripada bacaan imam tersebut. Nah, ini aturannya demikian. Tapi kadang yang di belakang imam orang yang sudah sepuh, yang sudah senior, nggak mau dipindahkan, walaupun dia itu orang yang tidak tahu tentang fikih, walaupun orang itu tidak tahu tentang bacaan, tetap dia bersikeras untuk berdiri di belakang imam. Nah, ini taat uritat izzan wastikbar, taat yang mewariskan atau menyebabkan orang itu takabur dan juga bangga diri. Nah, dari itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maksiat yang dilakukan oleh seseorang tapi menyebabkan orang itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perbuatan tadi ya adalah lebih baik daripada perbuatan taat yang bisa menjerumuskan orang tersebut ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala dengan rasa bangga diri dan sombong tadi. Ini yang dikatakan oleh beliau Al-Imam Ibn Atha'illah As-Sakandari. Wa qala radhiyallahu ta'ala anhu, dan juga beliau radhiyallahu ta'ala anhu Imam Ibn Atha'illah As-Sakandari mengatakan, ni'matani ma kharaja mawjudun anhuma wa la budda likulli mukawwanin minhuma, ni'matul ijazi wa ni'matul imdad. Dua nikmat, kata beliau, yang tidak bisa lepas dari keduanya itu seorang makhluk, atau harus ada pada seorang makhluk. Ada dua nikmat yang harus tetap ada pada seorang makhluk. Jadi makhluknya Allah Subhanahu wa taala ini diberikan dua nikmat yang wajib baginya, tidak akan lepas daripada makhluk tersebut. Apalagi kita manusia, nikmat tersebut ada dan selalu ada kepada kita. Apa dua nikmat tersebut yang Allah selalu berikan kepada kita dan tidak pernah hilang daripada kita nikmat tersebut? Yang pertama, nikmatul ijab, nikmat kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu yang tadinya kita tidak ada menjadi ada. Ayah kita, yaitu Nabi Allah Adam alaihissalam, semua abul bashar, ayahnya manusia semuanya. Sebelumnya beliau tidak ada, kemudian diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada tanah, daripada unsur air, daripada apinya juga ada. Kemudian dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala, diciptakan sebagai manusia. Tatkala diciptakan Nabi Allah Adam oleh Allah Subhanahu wa taala daripada tanah, semua penduduk surga diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Semua penduduk surga termasuk malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala sujud kepada Nabi Allah Adam, memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, kecuali iblis laknatullah alaih. Tatkala iblis diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Nabi Allah Adam alaihissalam, iblis menolak. Dia katakan, ana khairun minhu, khalaqtani min narin khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam, ya Allah. Kau ciptakan aku daripada api, kau ciptakan Adam daripada tanah, ya Allah. Api lebih baik daripada tanah, kata iblis. Akhirnya apa yang terjadi kepada iblis? Karena dia sombong, ya, padahal iblis itu hambanya Allah yang paling taat tatkala berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Paling alim, paling taat hambanya Allah di surga adalah iblis. Malaikat semuanya kalah ketaatannya dengan iblis, sampai dikatakan, ya, iblis itu, ada ulama mengatakan iblis itu takmirnya surga. Ya, kalau kita Darul Nizam sini ada takmirnya, di surga pun ada takmirnya. Dulu takmirnya iblis laknatullah alaih. Tapi tatkala tidak mau sujud kepada Nabi Allah Adam alaihissalam, iblis diusir oleh Allah Subhanahu wa taala karena sombong,
ya, lebih baik, merasa lebih baik daripada Nabi Allah Adam, diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surganya Allah. Dan bukan hanya diusir, dia pun dilaknat ya selamanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala selamanya. Ya, itu manusia pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Allah Adam alaihissalam dari tanah. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang tadinya tidak ada menjadi ada. Begitu juga Nabi Allah Isa alaihissalam. Nabi Isa ya, cara Allah menciptakan beliau juga ya, tadi Nabi Allah Adam Allah ciptakan dengan tanah. Allah jadikan tanah, kemudian Allah ciptakan Nabi Allah Adam alaihissalam. Nabi Isa dengan nafkhur ruh, dengan ditiupkan ruh ke rahim Siti Maryam, yang mana Siti Maryam tidak pernah berhubungan dengan laki-laki yang bukan mahramnya, selalu berada di mihrabnya. Tahu-tahu beliau alaihissalam ya, hamil, didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam, kemudian hamil. Beliau bertanya, kenapa aku tidak pernah menyentuh atau tidak pernah disentuh oleh lelaki siapapun? Ini sudah karunia Allah Subhanahu wa taala. Ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat Jibril alaihissalam atas perintah Allah ke rahim Siti Maryam. Kemudian terjadi fitnah bahwasanya Siti Maryam yang melakukan hal-hal yang tidak baik sehingga mengandung. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril untuk memberitahu kepada Siti Maryam agar penduduk bertanya langsung kepada bayi yang ada di kandungan Siti Maryam, yaitu Nabi Allah Isa alaihissalam. Waktu itu Nabi Isa baru lahir, tahu-tahu ya, mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, dari perut Siti Maryam, dari rahim Siti Maryam, beliau berbicara untuk meyakinkan orang-orang yang memfitnah ibundanya. Jadi di dalam Islam ada Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, ada 4 bayi ya, yang diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbicara. Yang pertama tadi Nabi Allah Isa alaihissalam. Nabi Isa ya, sudah berbicara tatkala masih di kandungan. Ini Nabi Allah Isa alaihissalam. Kemudian ada lagi yang diizinkan berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu saksi daripada Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Dikatakan di dalam tafsir bahwasanya tatkala Nabi Yusuf alaihissalam difitnah atau disuruh masuk ke dalam kamar oleh Siti Zulaikha untuk melakukan hal yang tidak baik, Nabi Yusuf lari, kemudian ditarik bajunya Nabi Yusuf sampai robek belakangnya. Kemudian Siti Zulaikha memfitnah Nabi Allah Yusuf ya, bahwa Nabi Yusuf ini ingin berbuat tidak baik kepada Siti Zulaikha. Akhirnya tuannya ini meminta pembuktian. Ada seorang bayi, dikatakan oleh para ulama, ada seorang bayi yang bersaksi bahwasanya Nabi Allah Yusuf tidak bersalah, tapi Siti Zulaikha yang bersalah. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ada tiga ya, kalau nggak salah 3 bayi. Yang ketiga yaitu bayi yang menyaksikan Jurej. Jurej ini ada salah seorang soleh, dia tatkala beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dipanggil oleh ibunya. Kemudian dia tidak menyaut sehingga ibunya bersumpah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, minta kepada Allah jangan wafatkan Jurej ini sebelum dia mendapatkan ujian dari Engkau ya Allah. Ternyata betul, ibunya wafat, Jurej melanjutkan hidupnya, dia mendapatkan fitnah. Dia dituduh menghamili seorang pengembala kambing perempuan. Fitnah tersebar kemana-mana. Akhirnya kata Jurej, ya, karena beliau adalah seorang yang soleh, diberikan karamah oleh Allah Subhanahu wa taala, Jurej mengatakan, tunggu, kita tunggu sampai bayi ini lahir. Kemudian kita tanya, siapa ayahnya? Kemudian tatkala bayi itu lahir, dengan karamah yang Allah berikan kepada beliau, ya, Jurej
bertanya kepada bayi tadi, dan bayi tadi menjawab bahwasanya ayahnya fulan bin fulan, ya tukang angon kambing di kampung sebelah. Nah, ternyata ayahnya bukan Junaid. Baru di situ terbukti bahwasanya Junaid tidak bersalah. Ini ada beberapa bayi yang diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mereka berbicara ya sebelum waktunya berbicara. Nah, ini cara Allah menciptakan Nabi Allah Isa alaihissalam dengan nafkhur. Dan kita sebagai manusia biasa, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita yang kita tadinya tidak ada menjadi ada dengan hubungan biologis pernikahan antara seorang laki-laki dengan perempuan, kemudian melakukan hubungan biologis, sababiah daripada itu ya sperma masuk ke dalam rahim, ya mani masuk ke dalam rahim, kemudian menjadi mudghah, kemudian menjadi nutfah, kemudian menjadi mudghah, kemudian menjadi alaqah, yang menjadi alaqah kemudian menjadi mudghah, kemudian baru lahir seorang anak manusia. Nah, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba pasti ya tidak akan lepas daripada nikmat tersebut. Yang pertama yaitu nikmat diciptakannya dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kita tidak Allah ciptakan ke muka bumi ini, maka tidak mungkin kita akan bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak menciptakan seorang makhluk manusia ke muka bumi ini, maka Allah tidak akan memasukkan orang itu ke surga ataupun ke neraka. Jadi hidup ini, wujudnya kita di muka bumi ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita, dan semua manusia tidak lepas daripada nikmat tersebut. Kemudian yang kedua, nikmatul imdad. Nikmat yang kedua yaitu nikmat diberikannya imdad, diberikan segala sesuatu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari kita bayi, kita sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat mulai di dalam rahim seorang ibu, kita sudah diberikan makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat diberikan nafas oleh Allah Subhanahu wa taala, ini juga nikmat. Setelah lahir juga bisa bernafas, kemudian bisa tumbuh dewasa, kemudian bisa bisa menikmati dunia yang Allah ciptakan, untuk manusia. Ini adalah semuanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Jadi makhluk atau manusia tidak akan lepas daripada dua nikmat tersebut. Pertama, nikmat diciptakannya oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua yaitu nikmat diberikannya fasilitas oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala radhiyallahu taala anhu, kemudian berkata Ibnu Abu Athaillah As-Sakandari, an'ama 'alaika awwalan bil ijad wa thaniyan bitawalil imdad. Allah Subhanahu wa taala pertama kali memberikan nikmat kepada kamu, yaitu nikmat diciptakannya dirimu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikmat pertama kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya tatkala kita hidup di dunia, mulai daripada alam roh kita sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena proses penciptaan manusia itu awalnya adalah di alam roh. Tatkala roh itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Allah mengatakan ar-ruhu junudun mujannada. Ya, roh itu ya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala berkelompok-kelompok. Kita pertama diciptakan roh kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala diciptakan kita berkelompok-kelompok. Makanya kata ulama, kenapa kok kita bisa bertemu kumpul seperti di masjid sekarang ini? Ya kata ulama, dulu kita satu kelompok di alam roh. Si A dengan si B kenal, si A dengan si B jadi kawan, ya si A dengan si B menjadi besan misalnya, menjadi suami istri. Ini pernah kumpul juga di alam
di alam ruh. Maka dari itu tatkala Allah Subhanahu wa taala pertama kali menciptakan kita di alam ruh, Allah juga mengumpulkan para arwah tersebut. Tatkala Allah mengumpulkan, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Alastu bi rabbikum?" Apakah aku itu Tuhan kalian ataukah bukan? Dijawab oleh para arwah tadi, qalu wala syahidna ya Rabb. Betul ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Maka dari itu semua arwah, baik arwahnya orang muslim, baik arwahnya orang yang kafir, semuanya yang mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala tatkala mereka berada di alam ruh. Jadi semuanya mengakui Tuhan mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Para roh tadi mengaku. Kemudian Allah tiupkan roh tadi ke dalam jasad seorang janin. Kemudian tatkala dikeluarkan dari rahim seorang ibu, makanya Allah Subhanahu wa taala bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Semua yang lahir dari rahim seorang ibu, dia dalam keadaan suci. Kenapa? Karena rohnya sudah mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua bayi itu suci, polos, ya, belum terkontaminasi dengan hal-hal yang bersifat dunia. Baru setelah dia lahir, tanggung jawab diberikan kepada orang tuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Kemudian tanggung jawab tersebut diberikan kepada orang tuanya, terserah orang tuanya mau mendidik anak tersebut menjadi orang Yahudi, mau dididik menjadi orang Nasrani, mau dididik sebagai orang Majusi, mau dididik sebagai seorang ulama, mau dididik sebagai orang yang jahat, itu tergantung orang tuanya. Allah sudah menyerahkan pendidikan tersebut kepada orang tuanya. Maka dari itu kita sebagai orang tua kelak akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang tanggung jawab kita kepada anak-anak kita. Apakah kita sudah mengenalkan anak kita kepada Allah? Apakah kita sudah membimbing dia untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita sudah membuat anak kita ini taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua atau setiap daripada kalian itu pemimpin. Ya, dan pemimpin tersebut bertanggung jawab dengan orang yang dipimpinnya. Kita sebagai kepala rumah tangga yang memimpin rumah tangga kita bertanggung jawab dengan istri kita, anak-anak kita pun akan ditanya kelak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan lidah kita yang berbicara, bukan lidah kita yang menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dalam surat Yasin dikatakan demikian. Pada hari itu tatkala kita dihadapkan di pengadilan Allah Subhanahu wa taala, al-yawma nakhtimu ala afwahihim, mulut-mulut mereka dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tangan mereka berbicara, kaki mereka bersaksi dengan apa yang mereka lakukan tatkala mereka hidup di dunia. Kita tidak bisa mengelak daripada pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa menyogok ya pengadilannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang baik akan nampak baik, yang tidak baik pun akan nampak tidak baik. Orang yang ahli surga akan Allah masukkan ke dalam surga. Orang yang na'udzubillah dengan perbuatannya menjerumuskan dia dalam neraka, dia akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di depan ahkamul hakimin, hakim yang paling adil, kita tidak bisa mengelak, tidak bisa berbohong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita kembali an'ama 'alaika awwalan bil ijab. Allah Subhanahu wa taala pertama kali memberikan nikmat kepada kamu itu adalah nikmat wujudnya kamu, diciptakannya kamu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tsaniyan bitawalil imdad, kemudian yang kedua dengan terus-menerusnya nikmat-nikmat yang lain yang Allah berikan kepada kita sehingga ya sampai kita saat ini ya sampai nanti kita di akhir daripada hayat kita. Ini
nikmat yang tidak akan lepas daripada kita yang Allah berikan, yaitu nikmat wujudnya kita, kemudian nikmat diberikannya fasilitas-fasilitas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita agar kita bisa mencapai ya tujuan kita, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayah serta istiqamah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita kelak dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah ridha kepada kita, dan juga dikumpulkan kita bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana asrafna ala lala ashrafna wa tub alaina tauba taghsil li kulli hauba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dimana aw jiratin aw sahba wal muslimina ajma'in rabbi asma' fadlan wa judan manna la biktisabin minna bil mustafa rasuli nahda bi kulli suri salla wa sallam rabbi alaihi addan habbi wa alihi wa sahbi idadat tashis sahbi walhamdu lillahi bil bad'i wat tanahi. Rabbana fa'alna bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbana waghfirna rabbana bi dinina mal kutun wa dhakar rabbi afiqna fi kulli ma taqdi kana bi akram wa rasul kulli halal lain wa khilat ya'lam man ahda bil khair wa nakun kulli shar rabbana sallallahu alaihi wa sallam qila wa aqira bi dhamin al uyub waqtana rabbana kullu diyun qabla an ta'tiyan rusulana rabbi fir wastur lakum man sadar wa sallallahu alaihi wa sallam min al haqq ta'ala wa wafa بكتاب البر نشي الشفاء على الآلة رب شرفا وعلى صحب المصاب القرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسار في رضاك وأدوارنا وليا سواك ولا تجعلنا من خلف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. ورحمة الله وبركاته. اللهم بارك لنا في الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.